kesempatan saya untuk berbicara kebenaran pada kesempatan sore hari ini. Terus yang ketiga, tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman pemuda dan sekolah minggu di kompleks ini sudah persiapkan hati untuk Tuhan. Pertama sudah terima Tuhan, kedua terima kami yang datang. Jadi kami menyampaikan terima kasih. Wah, shalom. Ya, baik. Di sini kita tidak akan bicara firman Tuhan, tapi kita akan diskusi sama-sama. Ada satu topik. Saya sudah punya persiapan ini, begitu. Jadi kita akan berbicara sini semua. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Yang lain mungkin tidak kenal saya, begitu. Teman-teman kebanyakan lain sudah tahu saya. Teman-teman sekolah minggu yang lain belum tahu, begitu. Ya, saya punya nama, biasa dipanggil Gesman Kurus Zikwa. Saya dulu sekolah minggu dari tempat ini. Mungkin teman-teman lain belum lahir, begitu. Jadi sama-sama kakak Toli, kakak Bonce, kakak Brance, di sini kakak-kakak yang ada di sini selain yang tidak sebut. Kami di sini, begitu. Jadi gereja belum jadi itu kita di luar duduk sekolah minggu pertama, begitu. Jadi kita duduk ibadah di luar situ. Gereja ini juga sampai kita ada di sini baru gereja ini sampai jadi, begitu. Jadi kami bersyukur kepada Tuhan. Itu Tuhan baik. Sementara saya kuliah di Jayapura, mungkin sudah semester terakhir, begitu. Tiba-tiba satu nenek meninggal, untuk itu saya harus di sini, begitu. Jadi saya sudah di sini sudah hampir 2 bulan. Jadi saya bersyukur. Saya melihat semua luar biasa Tuhan buat dalam saya punya hidup. Di sini sebelum itu juga saya di sana, saya tinggal di Jayapura, biasa ibadah sama-sama dengan jemaat Baptis Kione di Padang Bulan. Dan dari situ macam kakak Bonce itu kita punya kakak senior dari Kione, kakak France, mereka sudah di sini, tapi kami pergantian sana. Dan kami sini nanti adik-adik juga akan ke sana, begitu. Di sana sementara saya dipercayakan masih ketua. Kemudian saya di sana juga sekretaris pemuda wilayah Jayapura Kero dan Jauh Kibu. Itu teman-teman pemuda juga percayakan saya untuk sekretaris lagi. Jadi lapis-lapis kita kerja di sana. Jadi itu puji Tuhan. Kita anak-anak jemaat Moria juga bisa ada di Jayapura, bisa pimpin sana. Itu karena Tuhan. Karena Tuhan sudah persiapkan kita di sana, di sini. Sehingga kita juga jadi orang-orang yang siap melayani di sana, begitu. Jadi kami mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang sudah saya rasakan, begitu. Teman-teman, bahkan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita akan belajar di sini satu bagian. Sebelum itu kami dasari dengan kebenaran firman Tuhan. Bisa buka hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah senjata Allah bisa buka di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 5. Pasal 5. Ya, izin saya bawa HP lagi karena satu bagian yang saya siapkan di sini tidak di print. Jadi ada di HP sini, jadi saya harus bawa HP ke sini. Jadi minta maaf kepada semua teman-teman sekolah minggu dan pemuda. Ya, Efesus pasal 5. Kita akan baca di situ sebagai dasar ayat 15 sampai dengan 17. Iya, kita akan baca. Di sini saya akan baca di ayat yang ke-15, terus ayat 16 nanti teman-teman sepemuda dan sekolah minggu, putri semua. Kemudian ayat 17 kepada teman-teman putra. Nanti akan baca. Saya akan baca Efesus pasal 5 ayat 15. Dia punya judul hidup sebagai anak-anak terang. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama
bagaimana kamu harus hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16 kepada teman-teman putri. 1, 2, 3. Ya, ayat 17 teman-teman putra. 1, 2, 3. Selain itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Iya, situ sampai di bawah ayat 21, tapi kita hanya baca ayat itu saja. Begitu. Kita hanya baca beberapa ayat di atas. Dari ayat-ayat di atas ada satu bagian yang di sini saya sudah persiapkan. Kita akan belajar di sini. Kita akan belajar mengenai yang namanya investasi. Ada yang tahu nama investasi itu apa? Investasi itu apa? Teman-teman pemuda dan sekolah minggu ada yang tahu investasi? Kita akan belajar satu bagian itu investasi waktu. Investasi itu orang biasa belajar di mana? Bagian dari bank. Selain itu apa lagi? Pengusaha. Selain itu bisnis di mana? Ya, itu sudah begitu. Investasi itu berbicara tentang penanaman modal. Tetapi kita akan belajar di sini bukan modal tapi waktu. Waktu kita harus apa? Kita harus tanam waktu begitu, menabung waktu. Kenapa kita harus menabung waktu? Kita akan belajar sini. Saya tidak akan berbicara sendiri, tapi kita akan berbicara bersama-sama. Begitu. Kita berbicara sama-sama, kita mengerti sama-sama. Begitu. Kita belajar investasi. Investasi itu orang-orang pengusaha itu, orang-orang yang kerja, orang-orang yang punya bisnis itu mereka tujuan investasi itu apa? Mereka investasi itu berarti penanaman modal. Mereka tanam modal di mana? Ya, sorry. Kita punya rumah pinggir lapangan, jadi pesawat belajar. Begitu. Jadi investasi itu mereka punya modal. Orang-orang yang punya modal itu mereka biasa di mana? Mereka investasi atau simpan di modal di apa? Mereka punya usaha-usaha, ada PT, terus ada yang di bank. Tujuannya apa? Tujuannya supaya apa? Mereka tanam modal itu tujuannya untuk apa? Untuk kaya. Satu untuk kaya, saya dengar. Untuk apa lagi? Uang banyak. Apa lagi? Selain itu apa lagi? Memenuhi kebutuhan. Ada banyak. Apa lagi? Saya minta kita semua bicara sama-sama begitu. Selain itu apa lagi? Investasi, tanam modal. Orang biasa tanam modal itu tujuannya apa? Untuk terakhir itu untuk apa? Masa depan mereka. Masa depan mereka punya hidup. Masa depan mereka punya anak dan istri. Saya punya anak ini ke depan bagaimana? Saya harus menabung uang. Atau saya punya usaha, atau saya punya PT, atau saya punya bisnis, ini harus bagaimana? Jangan sampai macet. Saya harus cari cara untuk saya bagaimana? Tanam modal. Supaya dari modal itu semakin saya menabung, semakin saya tanam, semakin saya berusaha, semakin banyak sehingga masa depan saya tidak sulit, tidak susah begitu. Masa depan penuh dengan apa? Uang. Jadi tidak perlu saya anak itu tidak perlu mengeluh atau saya punya, pokoknya masa depan itu saya punya anak-anak itu tidak akan cari-cari uang lagi. Mereka punya modal ada. Jadi investasi itu banyak hal. Dengan apa saja? Mereka bisa tanam modal langsung. Ada yang bisa berupa apa? Tanah, berupa bangunan. Mereka persiapkan untuk mereka punya masa depan, begitu. Tetapi itu bagian daripada investasi yang kita jelaskan. Tetapi investasi yang kita masuk, kita akan belajar di sini adalah investasi waktu kita. Waktu kita di masa muda. Begitu teman-teman pemuda. Waktu kita punya masa muda harus kita investasikan, kita punya waktu.
Pertama kita punya investasikan kita punya waktu bersama siapa? Pertama-tama bersama Tuhan. Kita investasikan waktu bersama Tuhan itu dengan cara apa? Dengan cara apa? Kita bersekutu, kita berdoa. Kita berdoa, kita datang kepada ke persekutuan, kita datang ke ibadah-ibadah, kita datang ke tempat-tempat ibadah atau persekutuan doa komunitas itu berbicara tentang kita investasi kita punya hidup, masa depan kita punya hidup. Kita persiapkan dari kita sekarang. Kita persiapkan hidup kita akan datang nanti mulai dari sekarang, begitu. Teman-teman, kalau saya berdiri di sini, kalau saya tidak pernah ikut sekolah minggu, ikut pemuda, saya tidak mungkin berdiri di sini, begitu. Saya sudah investasikan saya punya hidup di pemuda di sekolah minggu. Jadi teman-teman pemuda dan sekolah minggu yang ada di sini, saya minta kepada kita di mana ada ibadah, di mana ada persekutuan, kita bawa diri, kita investasikan kita punya waktu kepada Tuhan, begitu, untuk Tuhan. Jadi ketika kita investasikan kita punya waktu untuk Tuhan, itu berbicara tentang masa hidup kita akan datang. Kalau Tuhan panggil kita tiba-tiba, kita tidak pernah investasikan kita punya waktu untuk datang kepada Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, untuk berdoa, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita punya hidup bagaimana? Kita punya hidup. Kita akan masuk surga? Kalau kita tidak pernah punya waktu, kita tidak pernah menabung waktu untuk Tuhan. Jadi tidak hanya untuk uang saja kita tabung, tetapi kita punya waktu harus tabung. Untuk kita punya masa depan. Untuk kita punya hidup. Kita punya hidup. Nanti ketika kita punya roh yang Tuhan taruh ini, ketika roh itu Tuhan ambil langsung. Dan Tuhan tinggal pilih. Kau mau pilih ke Alamatkah atau ke Firdaus. Jadi kita masih ada ini, energi kita masih ada, kita punya semangat masih ada. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita investasikan kita punya waktu bersama Tuhan. Saya minta Bapak dan Mama, mari bawa adik-adik sekolah minggu. Ketika ada namanya persekutuan, ketika ada namanya sekolah minggu di pagi-pagi, jangan lupa kasih mandi mereka dulu, antar mereka dulu ke gereja. Kasih kepada mereka punya pengasuh. Ketika mereka sudah dididik sana, maka masa depan mereka, langkah hidup mereka akan di masa remaja atau di masa pemuda, di masa mendatang itu tidak akan ragukan lagi, begitu. Karena itu kembali di dasar itu, kita punya investasi waktu bersama Tuhan itu akan menentukan kita punya masa depan, kita punya hidup ke depan seperti apa, kita akan jadi orang apa. Itu pertama adalah kita cari Tuhan, begitu. Cari Tuhan itu utama dan terutama. Firman Tuhan di dalam itu Injil Matius pasal 6 ayat 33 katakan bagaimana? Ada yang tahu? Itu hafalan itu. Satu orang baca, siapa yang dapat di luang atau yang sudah hafal di otak saja? Itu hafalan. Iya. Tetapi yang pertama firman Tuhan kasih tahu kepada kita apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi kita punya waktu masa muda ini kita gunakan untuk investasikan kita punya waktu bersama Tuhan, untuk cari Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, untuk datang ke tempat ibadah-ibadah, persekutuan-persekutuan. Waktu kita sekolah minggu di sini kita biasa ibadah sekolah minggu, persekutuan. Saya biasa ikut persekutuan di persekutuan komunitas hati umum. Di sana saya dipersiapkan, di sana saya mengerti banyak. Ketika saya datang kepada Tuhan, saya dapat banyak hal, begitu. Banyak hal yang Tuhan kasih tahu saya, banyak hal yang saya belajar di sana, begitu. Jadi di mana ada persekutuan, di mana ada doa, kita datang bawa diri, kita investasikan kita punya masa muda. Itu kita mengingat kita masa akan datang. Ketika kita punya waktu di mana batas Tuhan panggil kita, kalau kita tidak pernah investasikan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk baca firman Tuhan, untuk menyembah Tuhan 1 jam saja, maka kita tidak akan pernah mendapat bagian yang namanya di dalam kerajaan surga yang sudah Tuhan siapkan untuk saya dengan saudara-saudara.
Jadi teman-teman, saya lagi teman-teman sekolah minggu pemuda datang kepada sekolah minggu. Ketika kakak pengasuh bilang datang ke ibadah, orang tua bilang, pagi-pagi mandi cepat ke gereja. Jangan pernah melawan, jangan bosan-bosan, tetapi datang. Begitu. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Satu bagian yang kita belajar adalah investasi kita punya waktu bersama Tuhan. Yang kedua, kita investasikan kita. Jujur saya dulu juga tidak pernah belajar baik begitu. Jadi langsung pulang sekolah tuh lempar buku, lalu apa? Salari. Waktu SD di WSAP itu terus buat buku, langsung kali balik dengan nelon begitu. Biasa begitu. Jadi jangan sampai hal itu juga terjadi kepada adik-adik yang sekarang. Sekarang investasikan adik-adik punya waktu itu untuk belajar. Ada tugas, ada PR belajar. Waktu ujian nilai kurang jangan bilang karena mama suruh saya ini saya tidak belajar. Jangan bilang itu salah siapa? Salah teman-teman sendiri. Teman-teman tidak belajar mulai dari sekarang. Harus sembunyikan waktu untuk Tuhan. Dan sembunyikan waktu untuk belajar. Belajar itu banyak hal. Ada belajar namanya baca buku, terus kita punya bagian dari sekolah, terus belajar apa lagi? Belajar Alkitab, terus macam apa? Tadi teman-teman yang main gitar itu mulai dari mana? Belajar. Kalau kau tidak pernah belajar gitar ada tapi kau tidak pernah belajar, itu kau tidak punya bakat, itu percuma juga. Itu kau rugi, kau masa muda rugi, begitu. Makanya jangan bilang kalau orang saya suka sekali main gitar, jangan bilang itu, karena kau tidak pernah punya waktu untuk belajar gitar. Begitu. Jadi itu bukan salah dia, salah kau. Kita punya waktu 24 jam sama kan tidak? Sama. Tetapi karena kalau kita tidak punya waktu untuk belajar gitar, dan kita lihat orang main melodi gila-gila, orang main gitar gila-gila, saya sama seperti dia boleh. Kalau itu termasuk di mana lagi? Keinginan. Keinginan itu apa? Dosa. Itu dosa. Tapi waktu kita ada ini, kita belajar bagaimana ada gitarnya, kita belajar. Teman-teman, sekarang kita sudah banyak, jadi belajar itu gampang sekali. Kita punya pengalaman, saya dengan kakak Toli itu dulu gitar pemuda itu satu. Jadi siapa datang pulang sekolah, siapa datang duluan pegang begitu. Kita dulu begitu. Siapa yang datang duluan pegang. Jadi setelah langsung lempar buku tuh dihonai dulu, kemudian ada di atas tuh kita lari pegang gitar. Tujuannya hanya untuk belajar. Tapi tidak ada yang kasih ajar kita ini kunci A, ini kunci B, tidak ada sampai kunci C sampai F sana tidak ada yang kasih belajar. Tetapi kita punya kerinduan, kita punya niat untuk belajar yang ada, sehingga kita belajar bagaimana caranya kita belajar, dan di situ saya juga tahu main gitar dan kakak Toli. Itu puji Tuhan, itu usaha kita, usaha dari kita. Dulu biasa main gitar tuh hanya kakak Sarni, kakak Kinus, Bapak Gembala Kinus. Itu kita punya kakak pengasuh pertama, jadi mereka yang tahu main gitar. Jadi mainnya bagaimana ya, seperti begitu. Jadi kita belajar dari situ. Hari ini kita bisa main gitar. Hari ini saya bisa main gitar di konser, orang bisa nonton saya begitu di Jayapura. Saya biasa main gitar tuh orang nonton saya bilang, itu bukan sih karena di sini langsung saya tahu, tetapi karena saya sudah belajar di waktu yang sudah sana, saya sudah investasikan, saya punya waktu untuk belajar gitar. Begitu. Jadi iya, saya sudah bilang kita punya situasi ini pikir lapangan, jadi kita sesuaikan keadaan saja begitu. Jadi itu yang saya bilang, saya bisa main sana, orang bisa bilang, saya seperti dia boleh, karena saya sudah investasikan, saya punya waktu, saya sudah korbankan, saya punya waktu untuk saya belajar gitar, begitu. Di sana juga saya biasa melayani keyboard juga, itu karena kenapa? Mulai dari belajar tadi, saya sudah belajar di sini. Keyboard yang di sini di luar taruh waktu itu beli tahun 2007 atau 2008. Antara itu Natal pertama yang kita beli keyboard. Keyboard ini yang ada rusak itu ada saya lihat di gudang itu, tempat barang-barang situ sekarang. Tapi itu punya hasil luar biasa. Hari itu kita punya
biasa belajar, tapi hari ini kita bisa melayani. Kita bisa melayani, saya sendiri sama kakak Isa gitu, kita bisa melayani di konser di Jayapura. Itu hasil dari investasi kita punya waktu untuk belajar keyboard. Jadi itu yang saya mau sampaikan, ini bukan cerita, tapi ini fakta begitu. Jadi teman-teman tidak pernah punya waktu, punya niat untuk belajar, itu percuma. Tapi hari ini mari, masih ada waktu, adik-adik punya semangat, adik-adik punya masa muda ini jangan sia-siakan. Belajar, terus selain itu apa lagi? Belajar laptop, belajar komputer begitu. Itu kita punya masa muda ini kita manfaatkan. Kita investasikan, kita punya waktu. Walaupun kita tidak mengerti, walaupun kita ini apa yang sama itu, tapi ketika kau serius, kau tekuni itu, kau belajar ke dalam dan terus belajar di dalam, Tuhan akan mengajarkan kita sendiri dengan Tuhan punya cara. Ketika kita punya niat baik, kita punya sikap baik,